belakang dan katakan padanya di sana, di sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pergilah dengan hatimu, pergilah karena panggilan Tuhan. Tunaikan perintahnya, Allah akan menjagamu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi di acara Kajian Islam. Dan Kajian Islam pada kesempatan kali ini berbeda dengan biasanya. Karena kalau biasanya kita stay tune, siaran langsung dari Studio Mega Suara, kali ini kita singgah di Amanah Putra Tour and Travel. Baik, dan sesuai dengan tema kajian Islam kali ini yaitu umroh dan juga haji yang amanah. Ya, kesempatan kali ini juga sekali lagi ini disponsori oleh Radio Mega Suara, MGS TV dan juga Amanah Tour and Travel. Dan narasumber kali ini juga yang kita hadirkan pastinya berkaitan langsung dengan itu. Dan kita sapa aja narasumber kita untuk hari ini dari sebelah kanan saya. Tidak lain tidak bukan ini biasanya yang ada di sini yang selalu hadir dan juga mendengarkan kajian Islam di Mega Suara pastinya sudah tahu. Ada Ustadz Abi, apa kabar Abi? Alhamdulillah sehat. Aduh, makin ganteng Abi ya, auranya terpancar Abi. Emang sejak dulu ganteng kayak gini ya? Sudah dari dulu ya Bu ya, gantengnya tuh terlihat ya. Dan selanjutnya ini adalah Direktur Utama Amanah Tour and Travel, Ibu Hajah Istimia Jakaria. Selamat sore Ibu. Iya, Ibu cantik sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan merah terpancar auranya Bu. Insya Allah ya Bu ya. Hari ini lancar ya Bu ya. Marun Insya Allah. Iya marun. Oke. Dan selanjutnya juga setelah hadir di sini adalah pembimbing ibadah umroh, ada Ustazah Lilis Nurlela yang juga nanti akan menjadi narasumber kita pada kesempatan sore hari ini. Dan langsung saja nih nanti juga kita akan dihibur oleh Markestra ya. Markustik. Oke, nanti juga yang pengen tanya sama Abi, terus juga narasumber yang ada di sini bisa, dan juga jamaah yang ada di sini juga bisa nanti bertanya langsung dengan narasumber yang ada di depan pastinya ya. Nanti kita akan ada session untuk pertanyaan ini di akhir acara ya. Jadi untuk semuanya para pendengar dan juga pemirsa dari MGS TV tetap stay tune terus sampai akhir acara karena nanti kita akan melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang dikirim langsung ke sosial medianya Mega Suara nantinya ya. Baik Abi. Nah, ini juga semua jamaah sudah kumpul di sini semuanya. Kita akan langsung mendengarkan kajian langsung dari Abi. Sudah siap Abi? Sesuai dengan tema kita pada kesempatan sore hari ini? Insya Allah. Iya, dan tema kita pada kesempatan sore hari ini yaitu umroh dan juga haji yang amanah. Silahkan Abi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alaih
wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah, al-ayah. Amin. Wa qala aidan al-hajju ashhurum ma'lumat, al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til imana illa liman yuhibbu. Wa qala aidan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila may yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghantarkan kita ke tempat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan seluruh tubuh kita, panca indera kita, kaki dan tangan kita ke tempat ini. 50.000 tahun sebelum kita lahir ke muka bumi ini, sudah Allah catat di Lauh Mahfud atau papan takdir bahwa hari ini kita harus duduk di sini. Jadi di muka bumi ini tidak ada yang namanya kebetulan, ya kalau istilah Sunda maka beneran gitu, nggak ada. Semuanya sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Hikam dikatakan orang yang beriman ketika bangun pagi bukan bagaimana rencananya itu sukses, bagaimana apa yang sudah disiapkan itu selesai, tetapi orang yang beriman setiap bangun pagi dia akan menerima takdir yang akan terjadi hari itu. Maka sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian maka kita yakinkan bahwa apapun yang terjadi dalam diri kita itu betul-betul sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu yang saya hormati orang tua saya, ibu saya, Ibu Hajah Istiami, dan itu sahabat baik saya, Ibu Hajah Ustazah Lela, mudah-mudahan sehat ya ibu-ibu. Ya. Sing berkah selamat sadayana. Amin. Nah, berkaitan dengan itu, kita beruntung dan bersyukur bahwa kita dijadikan sebagai umat akhir zaman. Kenapa kita beruntung dijadikan sebagai umat akhir zaman? Karena kalau kita melihat ayat Al-Quran, ada ayat yang menyampaikan kuntum khaira ummah. Kita ini adalah umat yang terbaik, yang tidak diberikan titel ini kepada kaum-kaum terdahulu. Kuntum khaira ummah. Kenapa demikian? Karena dulu jangankan untuk jadi nabi akhir zaman, untuk jadi umatnya saja ini sangat dicemburui oleh oleh kaum-kaum terdahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah, ya Allah jadikan saya sebagai nabi akhir zaman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa Ibrahim. Kenapa? Karena saya sudah menyiapkan calon nabi akhir zaman. Sampai Nabi Adam pun meminta kepada Allah ketika beliau bertobat karena diturunkan ke surga, diturunkan dari surga ke bumi. Beliau meminta kepada Allah, ya Allah dengan berkahnya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai Allah bertanya, wahai Ibrahim, wahai Adam, kenapa kamu meminta agar engkau diampuni dengan asbab kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Dan kamu dari mana tahu kalimat itu? Maka Nabi Adam menyampaikan bahwa tidak mungkin dua kalimat la ilaha illallah ini digandengkan kalau tidak memiliki mana yang cukup besar. Kemudian kalau kita lihat juga zaman sekarang saat ini, kita melihat di pesantren-pesantren kalau memiliki kitab pasti di jilidnya itu ada kata-kata laula kalama khalaqtul aflak. Artinya apa? Tidak mungkin Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, daratan dan lautan beserta isinya kalau Allah tidak menciptakan Nur Muhammad. Artinya apa? Artinya adanya muka bumi ini, adanya langit ini, adanya laut ini, itu karena ada Nur Muhammad. Jadi gak mungkin terciptanya bumi ini kalau Allah tidak menciptakan Nur Muhammad. Maka Nabi Ibrahim, kembali lagi Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan saya sebagai Nabi akhir zaman. Gak bisa Ibrahim. Kenapa? Karena saya sudah menyiapkan Nabi akhir zaman. Maka kata Nabi Ibrahim, ya Allah kalau nggak dijadikan sebagai Nabi akhir zaman, jadikan saya sebagai umat akhir zaman. Nggak bisa, kata Allah. Kenapa demikian? Karena saya pun kuota untuk jadi umat akhir zaman juga sudah habis kuotanya.
Maka kata Nabi Ibrahim, ya Allah, saya tidak dijadikan sebagai nabi akhir zaman, saya juga tidak dijadikan sebagai umat akhir zaman, maka ya Allah, jadikanlah nama saya dipanggil-panggil oleh umat akhir zaman. Itu saking inginnya dijadikan sebagai umat akhir zaman. Sampai rela seorang nabi juga nggak apa-apalah mencokor mah tenan naon terjadi nabi akhir zaman oge gitu. Terjadi umat akhir zaman, anu penting nama saya disebut-sebut ku umat akhir zaman begitu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, mencek bahasa orang gitu nya, cek bahasa amanah putra gitu. Heukeun bae teu naon lah. Jadi ke nabi akhir zaman oge. Nu penting nama saya disebut-sebut oleh umat akhir zaman. Maka Allah kabulkan, sudah menjadi perintah bahwa ketika kita tahiyat pasti ada kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim. Itu Allah kabulkan. Tidak cukup dengan Nabi Ibrahim. Nabi Musa pun, Nabi Isa pun juga sama seperti itu. Nabi Isa meminta, ya Allah jadikan saya sebagai nabi akhir zaman. Nggak bisa Isa. Kenapa? Karena saya sudah menyiapkan nabi akhir zaman. Maka kata Nabi Isa, ya Allah ketika saya tidak dijadikan sebagai nabi akhir zaman, maka jadikanlah saya sebagai umat akhir zaman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, Isa, saya kabulkan permintaan kamu untuk menjadi nabi, untuk menjadi umat akhir zaman. Maka sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Nabi Isa saat ini masih hidup? Masih hidup. Masih ada, masih ada. Lantas mana ayat Al-Qur'annya yang menjadikan bahwa Nabi Isa ini masih hidup? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Bahwa Nabi Isa itu enggak dibunuh. Wa ma qataluhu enggak dibunuh, wa ma salabuhu dan tidak disalib. Walakin syubbiha lahum, tetapi Allah menciptakan manusia yang mirip dengan Nabi Isa saat itu. Ketika Nabi Isa dikejar oleh Bani Israel, maka masuk ke dalam salah satu rumah, salah satu bangunan, dan di rumah itu Allah menciptakan makhluk yang sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa yang asli diangkat ke langit. Nah, yang dibunuh itu adalah duplikatnya Nabi Isa, bukan Nabi Isanya. Hari ini masih ada? Masih ada. Kapan turunnya? Nanti di akhir zaman, ketika umat sudah hancur, dipimpin oleh Imam Mahdi dikalahkan oleh Dajjal, nanti Dajjal dikalahkan oleh Nabi Isa. Maka sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini tanpa minta, tanpa berharap, tanpa berdoa, tanpa merengek kepada Allah dijadikan sebagai umat akhir zaman. Kenapa? Karena umat akhir zaman sangat dicemburui oleh kaum-kaum terdahulu. Apa yang menjadikan umat akhir zaman ini dicemburui? Karena masuk surga lebih dulu gitu. Jadi ketika amalnya bagus, niatnya bagus, maka masuk surga lebih dulu. Nah, kita di sini tanpa minta, tanpa mengharap kepada Allah dijadikan sebagai umat akhir zaman. Tanpa minta kita. Masya Allah, luar biasa. Nah, maka dengan demikian ada dua yang dimiliki oleh umat akhir zaman. Satu adalah tugas, yang kedua kewajiban. Apa tugasnya? Tugas umat akhir zaman adalah bagaimana ta'muruna bil ma'ruf. Kan ayat Al-Quran tadi, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, yang diturunkan ke tengah-tengah manusia. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bagaimana umat ini mau saling mengajak, wa tawassaw bil haq, saling mengingatkan dengan kebaikan, saling mengingatkan dengan yang hak, wa tawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan dengan kesabaran. Kenapa? Karena ketika kita mengajak kepada kebaikan, sudah pasti di sana akan ada nyinyiran, akan ada cemoohan, akan ada hinaan, akan ada ujian di sana. Maka wa tawassaw bis sabr. Nah, kita harus saling mengingatkan dalam kesabaran. Itu tugasnya. Maka sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah kewajiban. Kalau tadi tugas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang kedua adalah kewajiban. Apa tugasnya? Apa kewajiban sebagai umat akhir zaman? Kewajiban umat akhir zaman adalah sudah diikat dengan rukun Islam. 1 syahadat, 2 sholat, 4 zakat, 3 zakat, 4 puasa, dan 5 naik haji. Nah, ini yang menjadi kewajiban umat akhir zaman. Sama seperti polisi, seperti TNI, seperti ASN, seperti orang-orang yang kerja di yang kerja di perusahaan-perusahaan negeri ataupun perusahaan swasta, ada tugas, ada kewajiban. Maka kewajiban dari seorang karyawan ini adalah memakai atribut, menggunakan mengikuti SOP yang sudah ditentukan oleh kantor tersebut, dan itu harus dipenuhi. Contoh kalau polisi, tugas polisi apa? Kalau lantas ya di mana di jalan begitu, mengamankan kendaraan agar tidak terjadi tabrakan gitu. Tetapi kalau tiba-tiba umpamanya polisi ini tidak melaksanakan tugasnya, ngadon ngopi, nah maka yang terjadi adalah tabrakan. Tabrakan motor dengan motor tabrakan, mobil dengan mobil juga tabrakan. Kewajibannya apa untuk seorang polisi? Memakai atribut, bajunya yang warna coklat, memakai topi, memakai tutup kepala, kemudian juga membawa pistol dan lain sebagainya. Banyak sekali kewajibannya. Nah, umat akhir zaman pun kewajibannya sudah diikat tadi dengan rukun apa? Dengan 5 rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, dan naik haji. Ini kewajibannya. Maka ketika hari ini tidak ada orang yang berangkat naik haji, ini sudah melanggar rukun Islam yang kelima berarti.
sudah melanggar rukun Islam yang kelima. Nah, kita hati-hati. Nah, maka sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya sampaikan tadi di dalam Al-Qur'an adalah wa atimul hajja wal umrata lillah. Apa yang disebut dengan haji? Apa yang disebut dengan umrah? Haji itu adalah pelaksanaan ibadah ritual yang dilakukan di Mekah Al-Mukarramah sama. Ada tawaf, ada sa'i, kemudian juga ada lari antara Safa dan Marwah dan lain sebagainya. Sama. Haji umrah hampir sama secara secara aplikasi teknisnya itu sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu waktu. Kalau haji itu setahun sekali dari mulai tanggal 8 Dzulhijjah, maka sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang dilakukan. Tetapi kalau umrah ini bisa dilakukan, bisa mungkin seminggu sekali, bisa setiap hari juga bisa, sebulan sekali juga bisa. Nah, maka sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana haji dan umrah ini menjadi haji yang umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita harus beramanah. Amanah apa? Amanah itu terpercaya, dipercaya, dan orang lain bisa memberikan kepercayaan. Jangan sampai begini, dana dikumpulkan, kemudian kita juga sudah persiapan, badannya juga sehat, tetapi kenapa nggak berangkat? Tapi kenapa kita belum berangkat juga ke tanah suci? Nah, kita kembalikan kepada diri kita, ya, kembalikan kepada diri kita. Ada apa dengan diri kita? Ada apa dengan harta kita? Ada apa dengan lingkungan kita? Maka kita introspeksi. Nah, maka kewajiban ini yang harus kita lakukan. Kenapa kita harus melakukan kewajiban? Karena ini sebagai bentuk bahwa kita adalah sesuatu yang sudah menjadi niscaya bahwa kita ini adalah hamba Allah yang harus melakukan perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah berpikir masalah pahala, ya. Jadi kalau orang berbicara masalah pahala, saya akan berangkat haji, berangkat umrah untuk melakukan pahala, bukan. Kenapa? Karena orang berpikir ibadah itu untuk mendapatkan pahala itu adalah salah satu keangkuhan, ketakaburan. Kenapa demikian? Karena kita diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kalau kita umrah dengan haji, kita niatkan lillahi taala, hanya untuk Allah saja? Kenapa? Karena kalau untuk pahala itu sudah menjadi hak prerogatif Allah untuk diberikan, nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah itu, janji Allah lebih pasti daripada terbitnya matahari dari sebelah timur. Nah, maka sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana kita untuk betul-betul bisa menjaga amaliyah ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus dipercaya dan kita harus percaya dan harus mempercayai? Karena percaya ini ketika orang percaya kepada kita, ini sangat-sangat mahal sekali. Kepercayaan orang kepada apapun bentuknya, ini sangat mahal sekali. Nabi itu ketika belum perintah dakwah, ketika belum turun ayat bagaimana mengajak manusia, itu gelarnya Al-Amin, terpercaya. Jangankan kita sebagai umat Islam atau pengikut Rasulullah, orang kafir Quraisy atau orang Yahudi saat itu juga percaya, menitipkan seluruh amanahnya kepada Rasulullah. Jadi pribadi Rasul itu diakui oleh siapa? Oleh orang Islam, juga oleh non-Islam pada saat itu juga dipercaya. Seluruh hartanya percaya untuk dititipkan kepada Rasulullah. Kenapa demikian? Karena sangat jujur sekali. Siapa? Rasulullah itu. Seukuran gimana jujur Rasulullah? Jadi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah tidak pernah menutupinya. Contoh kayak begini. Di dalam Al-Qur'an mengatakan ada surat yang qul huwallahu ahad. Ucapkan oleh engkau Muhammad, maka katakanlah engkau Muhammad bahwa Allah itu satu. Nah, kalau kita mungkin begini, Teh Arin sama si Mama, kata Teh Arin, Teh. Iya. Iya. Contoh ya. Iya, Ustaz. Teh Arin umpamanya. Kalau Ustaz pengennya sah aja. Teh Arin umpamanya mau ngasih uang ke si Mama. Kata Teh Arin begini, Ustaz nitip uang ya ke si Mama 10.000. Bahasa saya nggak seperti begitu. Pasti bahasanya gini, Mah ketitipan uang nih. Dari siapa? Dari Teh Arin 10.000. Bahasa kita seperti begitu. Tetapi kalau Nabi nggak seperti begitu. Kalau kata Teh Arin kalimatnya begini, Ustaz nitip uang 10.000 buat si Mama. Saking jujurnya Rasulullah, kalimat itu pun tidak pernah dikurangi, tidak pernah ditambah. Kata Rasulullah begini, contoh begitu ya, Mah nitip Ustaz nitip uang kasih Mama 10.000. Itu seperti begitu. Tidak ada yang dirubah sedikit pun. Padahal mencek orang gitunya bisa we. Ustaz nitip uang 10.000 ke si Mama. Mah ketitipan uang Teh Arin 10.000. Kan bisa seperti begitu gitu. Tetapi Nabi nggak seperti itu. Begitu diajak bisnis,
bukan diajak bisnis, tetapi ketika Rasulullah dengan Siti Khadijah pun berdagang juga sama seperti itu. Kalau ini barang, ini gelas umpamanya harganya 10.000. Begitu jalan ke Syam, beliau menyampaikan dagangan itu, maka disampaikan 10.000. Beliau menyampaikan, Muhammad ini berapa harganya? 10.000. Kan kita bisa saja 11.000, 12.000 gitu. Walaupun lebih 2.000 juga tidak akan tidak akan ditawar. Kenapa? Karena emang standarnya seperti begitu. Tetapi Rasulullah nggak seperti begitu. Apa yang disampaikan oleh Siti Khadijah? Harga 10.000, ya sudah 10.000, nggak pernah dikurangi. Nah, kalau jualan kita saat ini, PT Sabaraha 10.000 ditawar, jadi 8.500. Padahal dengan harga 10.000 pun juga sudah ada lebihnya. Nah, ketika ditanya, aduh Pak Punten, ya PT upami 8.500 teu acan aya langkung, padahal sudah ada lebihnya itu. Nah, kita mau kadang seperti itu. Nah, maka untuk itu sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita untuk melaksanakan ibadah ini dengan sungguh-sungguh lillahi ta'ala, tentu kepada tempat yang sangat dipercaya oleh sekali, kita. Ustaz. Betul, segala sesuatunya sudah ada ketentuan dan ketentuannya. Itu kesimpulan kita pada kesempatan sore hari ini ya. Baik, Ustadz, terima kasih. Dan untuk para jemaah dan juga para pendengar dan juga pemirsa dari MGS TV ini yang belum menyimak atau mungkin ingin bertanya, tenang aja, nanti kita akan ada sessionnya yaitu di akhir acara ya. Baik, untuk semuanya, pendengar dan juga pemirsa MGS TV, pastikan untuk jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi tapi selepas commercial break yang satu ini. Tetap di Kajian Islam on the Spot.